Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 Mei berjudul bukan to do tetapi to be. Not to do but to be. Saudaraku sekalian, untuk menyelenggarakan pelayanan dengan tujuan yang benar, seorang pelayan Tuhan harus terlebih dahulu menemukan isi dan tujuan hidupnya yang benar. Isi tujuan hidup yang benar yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi untuk menyelenggarakan pelayanan dengan tujuan yang benar, seorang pelayan Tuhan harus terlebih dahulu menemukan isi dan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Teknik-teknik pelayanan, kerendahan hati, sopan santun, pembawaan diri yang baik, dan lain sebagainya, haruslah buah dari pribadi Kristus yang dikenakan. Hal ini tidak dapat dipelajari dalam 3 atau 4 tahun, apalagi hanya beberapa waktu mengikuti camp-camp yang hanya beberapa hari itu ya. Kita tidak boleh menggantikan kerja keras untuk dapat memperagakan pribadi Kristus dengan beberapa seminar, retreat, camp-camp, dan program-program pembinaan seumur jagung, saudara. Ya, pelayanan setiap hari, setiap minggu, dan sepanjang tahun adalah proses pembinaan yang tidak boleh berhenti, ditambah dengan contoh-contoh kehidupan konkret sebagai hamba Kristus yang mengimpartasikan spirit yang benar kepada jemaat yang dilayani. Jadi pelayanan kita setiap hari, setiap minggu, dan sepanjang tahun adalah proses pembinaan yang tidak boleh berhenti. Ditambah dengan contoh kehidupan konkret sebagai hamba Kristus yang diimpartasikan kepada jemaat yang kita layani. Ini adalah sebuah proses kehidupan yang harus berlangsung setiap hari, melalui tahun-tahun panjang dan yang harus efektif demi proses pendewasaan atau kematangan. Dalam hal ini jiwa hamba Tuhan maksudnya, bukan berangkat dari uang yang diserahkan untuk pelayanan gerejani, bukan berangkat dari kursus Alkitab atau sekolah tinggi teologi, bahkan bukan pada jabatan sinode sebagai pendeta yang disandangnya. Jiwa hamba berangkat dari pertobatan setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan yang mencerahi atau memperbarui pikiran, kesediaan bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman yang tidak palsu, artinya saudara seiman yang benar, dan penyangkalan diri terus-menerus dalam proses panjang seperti yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Jadi untuk menyelenggarakan pelayanan dengan tujuan yang benar itu bukan tekniknya, saudara. Bukan hanya melalui sebuah sekolah Alkitab, apalagi camp-camp yang hanya beberapa hari, tetapi perjalanan panjang di mana seseorang terdidik berkarakter seperti Kristus, ya, sehingga dia juga bisa menularkan kepribadiannya itu kepada, atau karakter itu kepada jemaat yang dilayani. Melayani adalah panggilan setiap orang percaya loh. Tapi panggilan ini bukanlah dasar yang memotori seseorang bergerak melayani Tuhan. Jika demikian, panggilan menjadi suatu kewajiban atau tugas, kemudian menjadi profesi. Tidak jarang pelayanan menjadi sarana untuk memperoleh kehidupan yang layak, bahkan dianggap sebagai prestasi atau keberhasilan, seperti anak-anak dunia memiliki keberhasilan yang diukur dengan materi, diukur dengan jabatan, diukur dengan penghormatan. Hal ini sangat bisa terjadi ketika seseorang merasa memiliki panggilan sebagai pelayan Tuhan yang melayani pekerjaannya, menemukan peluang untuk sukses. Dikarenakan belum memasuki proses pendewasaan yang baik dan benar, lalu menjadi seorang pendeta, maka ambisi pribadi akan muncul dan mendominasi seluruh kegiatan pelayanannya.
Perlu diperhatikan di sini bahwa hidup sepenuh bagi Tuhan adalah hukum anak tebusan yang tidak dapat direduksi nilainya atau dikurangi, saudara-saudara. Ya. Inilah hidup baru yang sesungguhnya, saudara. Bagaimana seorang terus setiap hari diubah, dibaharui. Hidup baru ini bukan hanya berarti sudah menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Bukan hanya berarti sudah mengambil keputusan menjadi pelayan Tuhan atau pendeta. Tetapi sepenuhnya hidup baik kepentingan Tuhan yang setiap hari makin diubahkan, ya. Motifnya itu makin diubah. Itu hidup baru itu berlangsung terus, dan seiring dengan itu seseorang semakin berkualitas untuk bisa mengimpartasikan karakter Kristus itu kepada orang lain. Dan itu pelayanan. Jadi bukan hanya bisa berkhotbah, memberikan diskusi Alkitab, memberikan penafsiran-penafsiran, tapi bagaimana mengubah cara berpikir, mengubah gaya hidup orang, supaya semua memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu ya pelayan jemaat yang harus terlebih dahulu memiliki karakter itu, saudara. Pelayanan haruslah sebuah ekspresi atau buah dari pendewasaan rohani yang benar. Dari sekolah kehidupan yang melahirkan jiwa hamba seperti Kristus. Hal ini terjadi dengan memperagakan pribadi Kristus atau menerjemahkan semangat Tuhan Yesus dalam kehidupannya secara konkret. Harus memperagakan di sini bukan to do, but to be. Bukan karena harus melakukan, tetapi sudah menjadi natur atau kodrat yang menyatu di dalam dirinya. Naturnya, kodratnya itu melayani. Jadi bukan karena harus melayani, ini panggilan, jadi seperti kewajiban. Bukan begitu. Tetapi sudah jadi natur. Pada akhirnya pelayanan bukan sebagai profesi, tapi dedikasi. Pelayanan bukan sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan. Di sini yang dibutuhkan bukan pelajaran teknik, ya. Teknik-teknik menjadi hamba seperti para aktivis gereja. Bukan pelajaran teknik menjadi hamba seperti Kristus, tapi bagaimana bertumbuh dewasa mengenakan pribadi Kristus, to be cloned, di cloning, saudara. Pelayanan yang benar pasti tidak terfokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi terfokus pada pemberitaan kebenaran yang murni dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam keempat Injil dan surat-surat perjanjian baru. Dalam hal ini, standar hidup bangsa Israel tidak boleh menjadi tolak ukur atau standar kehidupan umat perjanjian baru. Nah, dewasa ini banyak ayat perjanjian lama yang konteksnya untuk bangsa Yahudi dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru. Kelihatannya benar karena diambil dari ayat-ayat Alkitab, tetapi sebenarnya hanya ayatiah tapi tidak alkitabiah. Dampaknya sangat buruk, bahkan mengerikan. Jemaat menjadi duniawi, fokus jemaat kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti kehidupan bangsa Israel. Kan fokusnya itu berkat jasmani. Tapi orang Kristen fokusnya bukan berkat jasmani, saudara, tetapi kesempurnaan seperti Kristus. Kalau bangsa Israel fokusnya tanah Kanaan duniawi. Kalau kita fokusnya langit baru, bumi baru. Very different, sangat berbeda. Praktek perdukunan berlangsung dalam gereja. Nah, ini dia. Jadi pendeta seakan-akan bisa menarik berkat Tuhan dan menjadi pengantara antara Tuhan dan jemaat. Karena jemaat membutuhkan iman besar untuk menemukan Tuhan, maka dibutuhkan pendeta yang imannya dianggap lebih besar. Akhirnya gereja menjadi tempat di mana pelayan-pelayannya menjual jasa demi pemenuhan kebutuhan jasmani umat. Wah, semua menjadi luncas, meleset, saudaraku sekalian. Nah, kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, membuka mata kita untuk melihat pelayanan yang sesungguhnya itu. Ya, sola gracia.